Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memimpin diskusi ya. Memimpin diskusi atau pembawaan materi tentang kasus simulasi versus praktik pada mata kuliah filsafat ilmu. Nah, kasus ini bisa dibilang masih relevan ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa keteknikan ataupun murid-murid kejuruan gitu sekolah vokasional ya. Nah, di mana nih kadang kita bikin simulasi rangkaian nih. Nah, ketika kita diuji pada dunia nyata ataupun praktikum, kok bisa beda nih hasilnya dengan pada simulasi seperti misal di simulasi nilainya 9 volt. Nah, kenapa ketika di praktikum langsung itu menjadi turun misalnya 7,5. Nah, kira-kira apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penurunan nilai ataupun outputan dari rangkaian pada praktik dan simulasi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas keterkaitan hal tersebut. Nah, sebelumnya apa sih korelasi kasus ini dengan filsafat ilmu gitu? Nah, untuk korelasinya sendiri itu tuh dalam pembahasan kasus kali ini itu kita eh, akan membahas metodenya gimana sih cara kita menemukan penyebab terjadinya perbedaan gitu atau kemudian mengapa bisa terjadi dan apa solusinya gitu agar eh, hasil dari simulasi dan praktikum ini nggak beda jauh lah hasilnya. Oke. Nah, sebelum masuk ke deskripsi kasusnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Nah, ada rekan saya Naura Sabrina, kemudian saya sendiri Azam Syafiq Ramadan, kemudian ada rekan saya Bagas, Randy Novianto, Dimas Tegar, dan terakhir Muhammad Rizaldi. Oke, pertama kita masuk deskripsinya nih. Nah, jadi apa sih yang mau dibahas nih deskripsi lebih lanjutnya? Nah, jadi itu misal nih kita lah ya. Kenapa bilang kita? Karena ini masih relevan untuk dicoba ya. Nah, misal nih membuat suatu rangkaian elektronika nih di simulasi Proteus atau multisim misalnya. Nah, ketika dites di Proteus, tegangannya stabil nih. Tegangannya stabil, terus arusnya juga sekian ampere. Nah, kemudian pas dicoba untuk dirakit untuk praktikum, nah, terdapat perbedaan nilai nih, value ya, entah itu tegangan, arus, ataupun nilai-nilai lainnya gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjadi? Nah, untuk selanjutnya bisa dibahas oleh rekan saya. Boleh? Oke, seperti yang udah disampaikan juga sama Azam tadi, jadi di kasus ini kita membahas kondisi yang cukup sering juga terjadi saat membuat rangkaian elektronika. Jadi saat diuji di aplikasi simulasi, rangkaiannya bekerja dengan baik dan hasilnya sesuai dengan teori. Tapi ketika dirakit langsung, hasilnya bisa berbeda atau bahkan nggak berfungsi sama sekali. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Hal ini terjadi karena simulasi menggunakan kondisi yang ideal. Komponen dianggap sempurna, terus juga nggak ada kesalahan pemasangan, terus sumber tegangannya juga stabil. Sementara pas praktik itu ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti kesalahan perakitan, terus juga kualitas komponen, atau bahkan sumber dayanya yang nggak selalu stabil. Karena itu hasil simulasi nggak selalu sama dengan hasil praktiknya. Simulasi juga membantu kita memahami dan merancang rangkaiannya, tetapi pas pengujian langsung itu diperlukan untuk memastikan rangkaian benar-benar bekerja pada kondisi nyata. Boleh di next. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, simulasi dan praktik itu punya beberapa perbedaan, di mana simulasi itu dilakukan dengan kondisi yang terkontrol, sehingga hasilnya mendekati dengan teori. Selain itu juga biayanya lebih murah dan juga lebih aman. Dan prosesnya itu lebih cepat daripada praktikumnya. Sementara itu, kalau praktiknya itu dilakukan dalam kondisi nyata sehingga hasilnya bisa berbeda dari simulasi. Ada
kemungkinan terjadi kesalahan pemasangan, terus juga ada resiko kerusakan komponen, dan juga biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada simulasi, karena kita harus beli komponen dan segala macam. Tapi praktik ini memberikan hasil yang lebih akurat untuk mengetahui apakah rangkaian benar-benar bisa digunakan di dunia nyata. Jadi, simulasi digunakan untuk perancangan awal, sedangkan prakteknya itu digunakan untuk membuktikan hasil secara langsung. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya tuh ada kelebihan sama kekurangan di simulasinya. Nah, buat kelebihan ini tuh yang pertama ada memungkinkan pengerjaan desain sebelum dibuat secara fisik. Lalu ada mengurangi biaya pembelian komponen dan alatnya. Lalu ada mempercepat proses analisis dan perbaikan kesalahannya. Yang keempat ini ada aman digunakan karena nggak menimbulkan kerusakan pada peralatannya. Lalu ada dapat digunakan untuk coba berbagai variasi desain dengan cepat. Yang keenam, membantu memahami prinsip kerja rangkaian secara lebih mudah. Yang ketujuh, mempermudah proses identifikasi kesalahan desain sejak tahap awal. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama tuh ada menggunakan model matematis yang tidak selalu menggambarkan kondisi nyata secara sempurna. Yang kedua, tidak seluruh faktor lingkungan tuh dapat dimasukkan ke dalam simulasinya. Yang ketiga tuh tidak memperlihatkan masalah fisik yang mungkin muncul saat perakitan. Yang keempat, tidak memperhitungkan variasi kualitas komponen secara detail. Yang kelima, dapat menimbulkan asumsi bahwa rangkaian pasti berhasil saat dirakit. Yang keenam, hasil simulasi itu terkadang terlalu ideal dibanding kondisi sebenarnya. Boleh next? Selanjutnya tuh ada kelebihan dan kekurangan pada saat praktiknya. Untuk kelebihannya tuh yang pertama ada menunjukkan performa rangkaian pada kondisi nyata. Yang kedua, membantu mengidentifikasi masalah yang tidak muncul pada simulasi. Yang ketiga, melatih kemampuan troubleshooting dan analisis teknis. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung dalam proses implementasi. Yang kelima, hasil pengujian lebih relevan untuk kebutuhan industri dan aplikasi lapangan. Yang keenam, dapat digunakan untuk mengevaluasi keandalan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama tuh membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang kedua tuh memerlukan alat ukur dan peralatan yang mendukung. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan kerusakan jika terjadi kesalahan. Yang keempat, memerlukan waktu lebih lama dibanding simulasi. Yang kelima, proses perbaikan kesalahannya lebih kompleks. Nah, yang terakhir tuh memerlukan keterampilan teknis dalam proses perakitan dan pengujiannya. Nah, baik. Jadi kan sudah dijelaskan seperti perbandingannya dan kelebihan kekurangan dari praktikum versus simulasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi gitu antara kegagalan dan keberhasilan dari simulasi maupun praktik. Nah, faktor pertama itu perakitan. Kesalahan pemasangan, sambungan yang kurang baik, atau adanya koneksi yang tidak sempurna dapat menyebabkan rangkaian gagal bekerja meskipun desain pada simulasi sudah benar. Yang kedua, faktor kualitas komponen. Komponen nyata memiliki toleransi, nilai, dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga hasilnya dapat berbeda dengan model ideal pada software simulasi. Faktor ketiga yaitu sumber daya. Tegangan dan arus yang digunakan pada praktik mungkin tidak seideal pada simulasi. Ketidakstabilan sumber daya dapat mempengaruhi kinerja rangkaian. Faktor keempat yaitu lingkungan. Gangguan elektromagnetik, suhu, kelembapan, dan kondisi sekitar dapat mempengaruhi performa sistem elektronik. Selanjutnya faktor kelima, kesalahan pengujian. Kurangnya prosedur pengujian atau penggunaan alat ukur yang kurang tepat dapat menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Bisa di next. Nah, apa saja nih akibat yang dapat ditimbulkan? Yang pertama tuh rangkaian tidak dapat beroperasi sesuai fungsi yang dirancang. Yang kedua, hasil keluaran tidak sesuai dengan hasil simulasi.
Yang ketiga, terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek atau praktikum. Yang keempat, meningkatnya waktu untuk proses analisis dan perbaikan. Yang kelima, bertambahnya biaya akibat penggantian atau pengujian ulang. Yang keenam, menurunnya efisiensi proses pengembangan sistem. Yang tujuh, berkurangnya kepercayaan terhadap hasil simulasi apabila tidak dilakukan validasi yang tepat. Ini, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, lalu di sini ada analisis dan solusinya. Nah, untuk analisisnya, perbedaan antara simulasi dan praktikum terjadi karena simulasi bekerja menggunakan kondisi ideal, sedangkan implementasi nyatanya dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik yang tidak seluruhnya dapat dimodelkan dalam software atau dalam simulasi. Nah, solusinya yang kita bisa ambil yaitu yang pertama, melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh proses perakitan. Yang keduanya, memastikan seluruh komponen sesuai dengan spesifikasi desainnya. Yang ketiga, melakukan pengujian bertahap pada setiap bagian rangkaian. Yang keempatnya, menggunakan alat ukur untuk memverifikasi hasil pengujian. Yang kelima, membandingkan hasil praktikum dengan hasil simulasi secara sistematis. Dan yang keenam, menggabungkan metode simulasi dan praktik agar hasil pengembangan lebih akurat. See you next. Nah, kesimpulannya, jadi dari hasil yang kami dapatkan, simulasi dan praktik itu sebenarnya saling melengkapi dalam proses perancangan elektronika. Simulasi membantu kita menganalisis kerangkaian lebih awal dan menemukan kesalahan sebelum rangkaian dibuat secara nyata. Sedangkan praktik digunakan untuk memastikan apakah rangkaian tersebut benar-benar dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Memang sering ada perbedaan antara hasil simulasi dan praktik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kualitas komponen, kondisi lingkungan, atau proses perakitan rangkaian itu sendiri. Karena itu, keberhasilan suatu desain tidak hanya bergantung pada simulasi, tetapi juga pada pengujian secara langsung. Dengan menggabungkan simulasi dan praktek, kita bisa menghasilkan sistem elektronika yang lebih andal dan sesuai dengan kebutuhan. Next. Dan ini sumber referensi dari kelompok kami. Nah, teman-teman, jadi itu ya untuk pembahasan kali ini yaitu tentang simulasi dengan praktikum. Nah, kenapa sih kadang tuh ada perbedaan nilai gitu antara simulasi dan praktikum? Nah, salah satunya seperti yang tadi telah dibahas ya, nah, di mana tuh kalau simulasi itu kita menggunakan kondisi yang sangat ideal nih, sebagaimana resistor 9K itu ya benar-benar 9.000, tidak ada hambatan segala macam ya. Nah, kan kalau kita ukur lagi nih dengan multimeter, pasti nilainya beda lagi tuh, bakal ada toleransi. Nah, dan juga dari segi faktor lingkungannya juga ya. Nah, kalau kita tahu kan kalau elektronik tuh sangat berpengaruh lah kalau lingkungannya itu misal terlalu panas itu bakal ngaruh ke komponennya yang akan menyebabkan overheat gitu sehingga bekerjanya tidak optimal gitu. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini tuh, nah jadi teori maksud saya simulasi dan praktikum tuh saling melengkapi seperti yang tadi dijelaskan ya, di mana tuh eh, dengan adanya analisis kita tuh dapat mengetahui apa-apa saja sih yang kurang nih bakal proyek elektroniknya gitu. Nah, jadi untuk memvalidasi kesalahan yang terdapat pada praktikum gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya untuk pembahasan kasus simulasi versus praktikum. Nah, jadi untuk selebihnya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih. Eh, dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.